kawan Kobam, balik lagi ke live bincang redaksi. Biasanya kalau kita tuh hari Kamis ada live redaksi yang isinya tuh ngebahas buku-buku. Sekarang kita ada segmen baru yaitu bincang redaksi. Ini sebenarnya ngebahas apapun yang ada hubungannya dengan sejarah, hubungan dengan buku Kobam ataupun kegiatan-kegiatan kita yang lain. Nah, di sini kita sekarang itu lagi memeriahkan ya ulang tahunnya Soekarno 6 Juni 2024. Ini umurnya kira-kira udah berapa ya? Harus dihitung. Nah, tapi kemarin kita udah sempat ngerekam podcast juga sama Pak Amiruddin Al-Rahab. Itu podcast tentang keteladanan Soekarno dalam prinsip-prinsipnya Soekarno, termasuk prinsip Trisakti yang melahirkan salah satunya berdaulat dalam ekonomi. Itu yang dibahas dalam bukunya Ekonomi Berdikari Soekarno. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Mas Anto Kebo. Halo Apa Amira, kabar, Mas? baik. Baik, nih aku bacain ya profilnya Mas Anto Kebo. Nah, Mas Anto Kebo ini sebenarnya jauh dikenal dengan nama aslinya Hartanto Utomo. Mas Anto Kebo ini adalah ilustrator Kobam yang udah bekerja sekitar 10 tahun lebih ya? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih 10 tahun. Adalah seorang ilustrator pecinta komik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Mas Anto Kebo mengawali karirnya sebagai zinster sejak di bangku SMK Grafika pada pertengahan tahun 2000. Berbekal karya zinnya, Anto Kebo diangkat menjadi ilustrator majalah Forum Keadilan. Itu tahun berapa? Forum Keadilan. 2000-an ya? 2000-an ya? Dan berkarir di beberapa media cetak hingga penerbitan buku ya. Nah, karir terpanjangnya itu di Kobam. Mas Anto Kebo ini udah ngerancang berbagai sampul Kobam dari awal ya. Sejak tahun 2005 sampai 2015 itu 2005 itu salah satu ya Kobam itu kan dari tahun 98 tapi aktif banyak buku. Tahun 2004 itu banyak buku-buku baru yang udah maksudnya sampulnya udah keren-keren ya. Nah, Mas Anto Kebo ini adalah yang merintis style sampul Kobam hingga jadi unik, punya karakter sendiri yang bisa kalian lihat di sini. Ada banyak sebenarnya, dan itu kita pernah ada podcast waktu bukan podcast sih. Sebenarnya kita waktu itu sempat nge-review sampul-sampul buatannya Mas Anto Kebo itu di toko waktu ulang tahun Kobam yang ke-25 tahun lalu ya, 20 Mei. Nah, itu rame tuh waktu itu ada acara kita. Nah, selain pekerjaan utamanya dalam bidang ilustrasi dan desain, Mas Anto Kebo juga merupakan pegiat seni cetak grafis. Nah, itu nanti yang kita akan ulik ya, gimana perjalanannya dari memproduksi karya poster hingga mendirikan kelas berbagai keterampilan cetak bernama Kongko Grafis. Dan kini Mas Anto Kebo aktif bersama pegiat grafis lainnya pada Lokakarya Seni and Grafis ya? Seni and Grafis di Galeri Senin Grafis. Senin Grafis. Ini setiap hari apa? Bukan setiap Senin. Oh, setiap Senin. Kita gitu. ngumpul di sana. Makanya namanya Senin Grafis. Ini boleh buat orang umum. Oke, ini menarik, nanti kita bahas lagi soal Senin Grafis ini ya di Galeri Nasional Indonesia. Siapa tahu ada yang tertarik kan, calon-calon seniman. Nah, balik lagi ya kita karena momennya ini adalah momen ulang tahun Soekarno, kita di sini udah banyak buku-buku yang pernah didesain sama Mas Anto Kebo soal Soekarno, dan yang paling menarik juga di sini ada buku Mustika Rasa yang ada di depan, dan ada kaos Mustika Rasa juga. Yang sebenarnya itu kita balik lagi sih ya, kita kan sebenarnya penerbitan buku, tapi kegiatan kita itu nggak pernah boring dan lebih ke bahas-bahas sejarah mulu gitu kan. Pasti ada juga yang menarik, yaitu seni gitu kan. Seni itu yang bisa jadi inspirasi kita dalam berkehidupan gitu. Ya, Soekarno sendiri adalah pencinta seni ya. Dia itu dalam biografinya, bahkan di yang biografi Cindy Adam, dia bilang kalau dia itu suka disebut sebagai maha pencinta. Jadi dia mencintai banyak hal, termasuk mencintai istrinya, mencintai seni, mencintai rakyatnya gitu. Jadi seni itu adalah salah satu hal yang disukai Bung Karno. Dan dia pernah bilang juga kalau wah, saya itu bersyukur pada Yang Maha Pencipta karena saya itu dilahirkan berhati lembut dan mencintai seni gitu. Ya, kita bisa lihat semua ya hasil-hasil pemikiran seni Bung Karno dalam rancangan-rancangan gedung yang dia buat di Jakarta. Tapi yang orang jarang bahas juga, maksudnya yang warisan Bung Karno yang jarang diangkat itu ya salah satunya buku ini, Mustika Rasa. Nah, ini penting menurut kami ya untuk kita mencetak ulang buku ini pada awalnya, karena Bung Karno ini kan punya semacam kayak azimat revolusi ya. Yang di salah satunya itu ada Trisakti, yang waktu itu kita bahas sama Pak Amir juga.
Ya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu berdaulat di dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga dalam budaya. Nah, kenapa di sini Mustika Rasa masuk ke yang budaya? Padahal ini sebenarnya makan-makan kan isinya. Nah, kita nggak bisa lupakan bahwa dalam cara meracik makanan itu merupakan budaya, dan itu di setiap daerah beda-beda, dan itu yang menjadikan Indonesia itu satu. Kalau misalnya kita cuma ngambil satu dari satu daerah tertentu, itu bukan Indonesia gitu. Jadi yang diangkat sama Soekarno dalam buku ini adalah Indonesia terbentuk dari begini nih, dari semua makanan yang bisa kita temui di berbagai tempat di Nusantara gitu. Nah, nanti kita bisa bahas di sini juga, kita ada salah satu menu dari Mustika Rasa. Baru kelihatan. Tahuan deh. Ya, ini dari Mbak Imah masak tadi. Ini adalah tempe goreng. Di sini juga ada menunya tempe goreng, bisa kita lihat nih di dalam sini. Wah, ini ada 1.600 resep ya. Contohnya nih ada ada tempe goreng, ada tempe kemul, dan memang tempe itu sendiri merupakan makanan asli ya, maksudnya yang kita kembangkan. Ada yang bertepung, ada yang nggak bertepung, ada yang pakai kunyit, ada yang nggak pakai kunyit, ada yang pakai kucai, ada yang nggak pakai kucai. Jadi itu di semua tempat pasti punya ciri khasnya sendiri. Nah, kalau misalnya penasaran mau recook dari Mustika Rasa, bisa beli bukunya. Nah, balik lagi ke desain. Nah, di sini kita udah ada buku-buku ya. Sebelum nanti kita ngebahas tentang proses sablon ya, yang menarik juga. Nah, di sini ada buku-buku Soekarno. Nah, kita mau mulai dari yang mana nih, Mas? Yang ini sih. Nah itu, Soekarno Orang Kiri Revolusi. Ini buku pertama ya? Pertama dengan gaya populer ya. Ini yang pertama nabrak pakemnya buku Kobam yang ngikutin zaman-zaman buku-buku Belanda gitu kan, klasik-klasik. Nah, ini perdebatan sama si Rijal. Kenapa pakai font ini? Jadi kayak apa ya? Cuma ya ini yang bisa bikin mengubah akhirnya kan pembaca muda ya, yang lebih muda lebih tertarik, lebih apa. Terus sampai akhirnya gue usulin ini dibikin kaos bagus nih. Sebenarnya sih ya karena warna hitam aja. Ketika gue ngebayangin nih dibikin kaos warna hitam keren deh. Ini kaos pertamanya tuh dibikin cetak warna ini. Kenapa tadi fontnya kenapa tuh jadi perdebatan? Karena font-font buku Kobam sebelumnya pakai serif ya kan. Ya font klasik yang ada kaitnya. Nah ini gue pakai font-font yang benar-benar yang clean dan nggak tahu ya kenapa gue mikir ini kayaknya supaya lebih jelas aja. Gue mikirnya gini loh, pas ngelihat di rak buku di toko buku ya, lu pakai font serif tuh nggak kelihatan. Serif tuh untuk isinya. Kurang pop gitu ya. Karena emang fungsinya bukan untuk display. Kalau untuk display dia ini. Kalau yang lebih jelas ya. Kalau serif itu emang kenapa pakai kait ujungnya itu emang kita ngebaca supaya kita inget. Dibanding pakai ini. Ini cepet nangkep cuma ya lebih jelas aja emang fungsinya sih. Ya kalau biasa ada sebenarnya penerbit yang pakai font lurus-lurus juga di dalam. Tapi kalau Kobam memang konsisten dari dulu dia pakai font yang meliuk-liuk ya, serif ya namanya. Itu dalam setiap bukunya sampai detik ini kita pasti masih pakai font itu, kecuali di buku kota-kota ya. Nah itu isinya. Oh iya isinya. Itu font baca emang. Kota-kota Indonesia itu fontnya lurus, tapi itu memang layoutnya itu beda gitu ya, karena di situ juga ada dua layer, dua kolom, banyak gambar, banyak bagan menarik. Kita bisa lihat aja bukunya, bisa lihat langsung isinya. Terus lanjut Mas, itu buku Soekarno Orang Kiri Revolusi. Nah tapi kalau ini kenapa ada ini di sini kayak terpisah gitu? Oh ini kan sket yang di scan ya. Karena waktunya nggak cukup ini tuh sket belum ditinta. Akhirnya karena mepet, ini mau naik cetak nggak? Karena kan waktu itu masih freelance ya, tahun berapa itu? Awal-awal bikin ini, kayaknya masih freelance. Pengen cepet-cepet, udah masih sket jadiin aja, tinggal
tinggal di invert, nggak usah dirapihin lagi, akhirnya ternyata lebih bagus. Iya, iya, iya. Makanya kayak ini kayak terpisah gitu. Nah, outline-nya pensil semua ini, outline-nya pensil, isinya doang yang belum, sebenarnya isinya tuh pewarnaannya digital ya. Pengennya sih tadi cuma sketch aja, ngewarnain sketch manual, cuma karena nggak waktunya, waktu itu mau launching apa gitu dibarengin gitu. Jadi ya udah, ternyata yang buru-buru tuh spontanitas Ya. jadinya. Ini kan Soekarno di sini ada banyak, dan artinya ada banyak ngelukis ulang muka Soekarno. Nah, itu dalam ngelukis muka Soekarno itu apakah ada perbedaankah dalam, apakah mau apa disamain sekalian Soekarno? Tapi karena di sini beda, di sini muka Soekarno yang di sini sama yang di sini beda style kan? Ya jadi kenapa beda, ada namanya, kalau ini pakainya digital painting, kalau ini pakainya matte painting. Matte painting tuh dari foto kita adaptasi jadi kita melukis foto sebenarnya, bukan kita nggak bikin lukisan. Kalau matte painting itu sebenarnya kayak nerusin misalkan dengkulnya nih nggak ada nih, kita terusin harus mirip foto. Nah yang satunya mana yang coloring, ada yang coloring yang cuman color ya kayak ini, foto diwarnain. Nah itu tuh Ini si ekonomi. Nah coloring cuma gini aja nih, karena pokoknya ada 3, matte painting, digital painting. Kalau yang untuk mana ya coloring nggak ada ya. kenapa ada buku yang matte painting, ada yang apa tadi, coloring? Kalau coloring itu, nah ini coloring nih. Coloring tuh biasanya kalau yang foto-foto gelap itu nggak bisa di color. Terus tergantung situasinya ya. Kalau itu kan dilukis karena panjang waktunya, deadline-nya masih panjang. Kalau yang lebih cepatnya tuh ya paling di coloring, di matte painting. Tapi Matte juga painting tuh lebih mirip agak ke lukisan. Menurutku ada ininya juga sih, walaupun lebih cepat ya tadi pengerjaannya ya. Tapi ada mungkin ada foto-foto tertentu yang emang lebih bagus di coloring ya. Iya. Iya, Nggak kayak semua foto bisa di coloring. Hasil akhirnya, kalau gue patokannya gini, ini buku ketika udah di print, ketika orang foto ulang, pengaruh nggak? Ya itu pertimbangannya, itu kayak mustika rasa ini, coklatnya tuh coklatnya gue naikin dari buku aslinya, karena itu deket banget, buku aslinya sama item tuh deket banget. Jadi gue mikirin ketika kita foto ulang, serat ini harus dapet, jadi gue naikin. Warna lain tetap dipertahanin sih. Iya. Emang sih kalau misalnya kita sekarang searching di Google, kelihatan ya yang buku Kobam sama yang buku aslinya beda. Nah ini warnanya lebih terang. Nah cuma memang yang tadi tuh Mas Anto bilang, kan ngebayangin nih kalau misalnya bukunya udah jadi terus dipotret ulang lagi atau dilihat dari aslinya itu gimana. Nah itu yang sebenarnya beberapa kali sering ditanyain sama kita, kayak Kobam kenapa nggak mau nerbitin buku e-book. Tapi selain karena alasan pembajakan dan segala macam, yang kita sebenarnya lebih suka old school begini karena alasannya itu tadi, kita senang ngebayangin kalau misalnya nanti buku ini bagusnya ukuran berapa ya. Kayak misalnya buku ini nih, ini kan buku ukuran 15 ya. Aku lupa, coba kita lihat ya. 1522 ya. 1522. Terus ada buku-buku yang contohnya, boleh ya lihat sedikit. Nih buku A4 ya. Orang laut nih. Orang laut gede itu. Orang laut gede, sama buku yang ini yang baru juga. Ini lebih ke lukis ulang sebenarnya. Ini dia. Ya. Nah, ini buku-buku nggak semuanya kita treatment serupa gitu kan, walaupun bisa dibikin versi kecilnya. Ada buku-buku yang kita hardcover pakai jaket begini. Ini orang laut Mas Anto yang begini. Iya. Nah, ini ukurannya 2129. 4 ya, 4 ya. Iya, 2127, 2129. Ini 2129. Nah, ada buku-buku yang memang kita pikir itu akan bagus kalau misalnya ukuran segini, ada yang ukuran konvensional, unkonvensional juga kayak begini. Karena buku banyak foto, jadi dibuka begini kan enak ya. Nah, gini biar layoutnya juga galeri ya lebih. Nah, jadi
memang itu sih yang kita seneng dari menerbitkan buku dalam versi cetak, karena ada seninya gitu. Nah, balik lagi ke tadi Mustika Rasa. Di sini aja deh. Tambah banyak sih bukunya. Ya udah. Ya karena udah 26 tahun ya Kobam, masih terus produksi setiap bulan pasti kita ada terbit, jadi begitu. Nah, balik lagi tadi tuh ke cover Bung Karno. Itu udah beberapa tadi udah ini. Nah, ada buku lagi yang tadi matte painting juga tuh satu. Nah, yang ini. Oh iya, ini matte painting nih. Iya. Nah, ini sebenarnya kita udah sedikit cerita sih di buku yang di apa namanya? Rekaman yang waktu ulang tahun tentang latar belakang penciptaan ini. Ini yang requestnya dari Pak Kajat tuh gimana ceritanya, Mas? Iya, Pak Kajat ya. Waktu itu Pak Kajat. Ini tuh sebenarnya cerita bucinnya si ini ya. Ya, cuma lewat Ibu Yurikenya kan. Penyampaiannya Pak Kajat ke gue tuh nggak, pokoknya dia minta kalau bisa sedekat mungkin. Ya. Karena apa ya? Kan nggak ada fotonya sebenarnya. Ini foto bukan, kalau searching di Google ya nggak ada. Iya, ini nggak ada. Ini sebenarnya foto gabungan. Maksudnya gabungan. Nggak, entah ini dari mana, ini dari mana. Detailnya sih kurang apa ya? Gue lupa sih kenapa bisa begini. Kayaknya sih request dari Pak Kajatnya deh. Kalau bisa lagi nyender. Nah tantangannya tuh itu. Kalau menurut gue sih kalau lagi nyender, agak lucu ya. Agak lucu, jarang banget Soekarno ada foto begini kan. Iya. Ya sih lebih di direct sama penulisnya sih kalau ini. Ya, dan di sini Soekarno semuanya pakai peci juga. Nah, cuma ada hari-hari terakhir Soekarno ini foto asli ya, ini foto waktu tua. Asli. Tapi sisanya ini foto-foto Soekarno muda ya. Matte painting semua kebanyakan ya? Painting dan ya ini di usia-usia rentang-rentang yang kecuali ini. Ini emang nggak diapa-apain tuh, nggak direstorasi, karena emang mau ngeluarin bercak-bercak si foto aslinya. Yang tadi aku bilang nggak semua foto itu bisa perlu di retouch karena mau nunjukin dokumen aslinya. Iya, dokumen aslinya, karena kayak buku Mustika Rasa ini kan sebenarnya lebih ke arsip ya, kayak kita menerbitkan ulang arsip, itu salah ketik ejaan lama semuanya kita masukin, dan iya itu juga, ini foto anaknya Rumphius yang bikin dan kita nggak ubah gitu kan. Nah itulah intinya. Ini juga karena dia muda ya karena Soekarno muda jadi dia beda sama Soekarno yang ini. Nah ini terus ini terakhir nih yang belum dibahas nih. Nah ini gue paling senang nih. Ini kenapa emang? Karena mural ya. Nah iya. Fontnya mural, terus Soekarno-nya nggak terlalu dominan, lebih banyak tokoh-tokoh lainnya kan. Iya. Warnanya ciri gitu ya, merah biru. Terus di sini ada gedung, ada palu air di atas. Ini ide siapa? Itu waktu itu emang itu kalau nggak salah satu foto ini ya. Oh gitu. Kalau nggak salah satu foto deh. Ini berarti remake foto? Ini foto yang sama kalau nggak salah. Bukan direkayasa. Nah itu pakemnya tuh kalau kita mau bikin buku sejarah sebenarnya kalau emang mau ngarang bentuknya mending dibikin lukisan. Iya, ini boleh aku bacain ya yang lihat buku ini tapi belum sempat lihat isinya dan penasaran nih gambar apa, aku bacain ya. Gambar sampul depannya itu adalah poster ulang tahun ke-45 PKI. Dia diambil dari Soekarno, arsitek Van en Nasi, Amsterdam, Leiden, KITLV. Dan ini diwarnai ulang oleh tim Komnas Bambu, dan di sini ada gambar belakang, ini foto ya juga ya. Fotonya Mao Zedong dan 2 orang anak Tionghoa. Diambil dari buku Soekarno juga dari KITLV. Ya, ini menarik sih. Ini udah dapat apa ya, color profile color percetakan. Jadi kita udah
Kita udah kerja sama, minta color profile segala macam. Sebenarnya itu yang penting sih. Komputer di Cobham warnanya misalnya profilnya beda sama percetakan, itu yang bikin nggak pernah ketemu. Pernah nggak ada yang Berapa udah tahun gitu ya? terlanjur dicetak, terus ternyata wah hasilnya beda Tionghoa, nih. Tionghoa. Itu pertama kali Yang karena peranakan. ya, Oh, kenapa itu? pokoknya yang merah itu ya, merah yang gambar wajah-wajah tuh banyak tuh. Apa? Oh, Leo Suryadinata. Yang Ya, tokoh-tokoh ya. Tionghoa itu. Iya. Itu Nah, itu warnanya, merahnya yang satu beda. pakai monitor baru, Hmm. kedua percetakan baru. Iya. Nah, itu jadi merah matang semerah-merahnya. Kita nggak tahu waktu itu teknologi Waktu itu, iya. monitor masih LCD, belum LED. Itu waktu itu gambar pakai aplikasi apa? Photoshop. Photoshop ya. Karena sekarang ini kita sama percetakan itu kan pakai InDesign ya. Hmm. Dan nah dummy-nya itu dulu ada dummy kah? Dummy ada. Oh, Photoshop InDesign tetap pakai Oh gitu. dari awal. Nah itu dummy-nya emang nggak serupa sama yang hasil cetakan yang pas masnya ya, yang udah masak. Itu waktu itu masih freelance, jadi nggak tahu proses Oh gitu. ini jadi freelance apa? Enggak, Deng. Udah di Jalan Pala situ. Karena monitor baru dilihat di monitor tuh oke, langsung cetak. Iya. Kayaknya nggak pakai dummy deh. Iya. Matanya hasilnya merah banget ya. Iya. Itu dah. Beberapa kali juga kita pernah kayak gitu. Biasanya percetakan minta warna gitu. Kita lihat di komputer, kita lihat di HP beda. Nah iya itu beda. Jadi yang bener yang mana Setiap itu device beda. Makanya yang enak tuh percetakan tuh langsung proof dari mesin, bukan dari mesin, dia punya mesin digital di print kasih ke kita ya. Terkadang percetakan proofnya pakai mesin digital biasanya, tapi ketika jalan produksi operatornya acuannya nggak bisa ngejar warna dari printer digitalnya. Iya. Waktu itu sih kalau gue lebih seneng hasil print benar-benar offsetnya. Iya. Nah itu udah pasti, oh ini merah kurang. Iya. Malah yang lebih asik tuh percetakan ketika masuk ke ruang kontrol mesinnya. Jadi kita langsung gitu, nggak usah gue yang datang percetakan, lebih sering gitu. Iya. Lebih sering ngontrol. Karena walaupun udah sempat dicetak, tapi kalau kertasnya beda dan kan ini kan kita pakai film khusus ya. Ada alasannya kenapa kita pakai ini, karena untuk menghindari pembajakan. Terus supaya lebih enak dilihat aja sih, karena juga ini kan ada emboss, terus ada spot UV di sini, jadi lebih glossy ya. Itu namanya chemical emboss. Yang karena ada teksturnya kan. Tekstur ini tekstur chemical ya. Jadi memang apa sih namanya? Beda sama yang doff biasa gitu. Jadi kalau misalnya dummy belum pakai film, itu juga hasilnya bisa beda warnanya sama yang udah difilmin gitu. Iya. Ya, teknis ya. Iya, itu sedikit soal serba-serbi percetakan sampul buku Cobham ya, karena prosesnya panjang. Ini prosesnya bukan bukan ada gambar terus jadi cover gitu kan. Itu butuh waktu, kira-kira berapa lama tuh waktu untuk bikin satu cover? Ini waktu apa nih? Freelance, zaman freelance. Iya, biasanya. Karena berbeda. Kalau zaman udah in-house itu sekitar lebih 2 mingguan lah ya. 2 mingguan. Wow, itu full ya, setiap hari pasti mikir. Enggak, yang lebih lama tuh risetnya. Walaupun udah disediain gambar kan, misalkan Redaki sih sediain gambar nih, gambarnya gambar ini nih. Dari guenya yang masih, ini pasti ada sumbernya. Ketika search di Google di mana. Tapi yang paling lama tuh Orang Laut. Orang Laut sebenarnya itu belum selesai. Orang Laut tuh nyari referensi kapal ininya nih, kapal uap ya. Itu ketemunya kalau nggak salah di websitenya salah satu galeri di Belanda tuh. Ketemu baru, ini kapal yang, jadi si Rijal cuma ngasih tahu, ini kapal waktu itu kapal ini, kapal apinya namanya ini. Ini udah di-approve sama Pak Abe Lapian kan? Udah, iya. Benar katanya. Nah, Pak Abe juga waktu itu nggak punya dokumentasinya. Oke, suaranya ya.
nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas lagi komen aja. Nah, ini udah ya masalah persampulan buku. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik lagi, mungkin bisa request sampul buku Kobam apa yang kalian pengen tahu kisah di balik itunya. Jadi sebenarnya nggak memakan waktu berbulan-bulan. Apakah ada yang lama banget? Itu tuh lama banget orang laut. Iya. Karena risetnya kan museum nyari ke museum nasional segala macam, terus nyari ya bolak-balik lah. Nah kalau nggak salah itu banyak isinya juga ya. Jadi karena dulu waktu freelance itu layout plus buku ya, layout sama cover sebuku lah. Jadi nyampur. Jadi gue bikin standar tuh satu buku tuh harus direstorasi semuanya. Isi apa kualitas image-nya karena redaksi nggak tahu porsi itu kan. Nah itu yang gue nggak ceritain kenapa lama. Ya. Karena mungkin nggak paham juga ya. Jadi kayak misalkan ada foto yang hasil scan terus dari koran kan titik-titik tuh ya, ketika dicetak lagi ntar jadi moir tuh kayak gitu. Nah itu yang kerjaan sampingan selain sampul. Jadi gue ngeliat ketika udah ada layouter, gue tetap ngecek kok kayak gini ya image-nya. Kadang kan mungkin editor kalau misalnya udah ngasih gambar, udah dikasih gambar ya udah tinggal masuk kan. Nggak perlu di-retouch, nggak perlu di apa gitu. Iya kadang-kadang suka ngecek filenya layouter. Nah, beda lagi kalau udah dicetak ternyata gosong gitu kan. Jadi ini juga nih termasuk kalau mau dibilang gosong ya di sini ada cahayanya ada yang over. Jadi ya emang ini coba ini kan ini nggak gosong, emang suasananya agak gelap emang. Iya. Ini foto bagus nih, ini foto. Pokoknya di Kobam banyak foto-foto yang langka lah, intinya itu tadi barusan pemberian janji kemerdekaan. Iya. Harusnya sih harus ada litbang foto sendiri ya. Iya. Karena tadi aku lihat nih sumbernya beda. Ada buku lain sumber beda, foto sama. Nah, siapa tahu yang satu lebih bagus kan? Itu. Dia harus tugasnya memverifikasi ini sumber dari mana, dipakai untuk buku apa aja di sini. Nah, itu enak tuh. Nah, intinya banyak banget foto-foto yang kalau misalnya baca buku Kobam dapat itu foto langka. Jadi bisa lihat aja. Udah buku ya. Nah, sekarang kita beralih ke ini nih, yang ada di depan kita ada dua. Yang mana dulu nih? Jakarta 400 ya. Awal Jakarta 400. Iya, ini kita sebenarnya nanti kita mau cetak ulang buku Jakarta 400. Ini buku yang sangat demand-nya sangat banyak karena ini adalah salah satu buku yang paling lengkap soal sejarah Jakarta dari sejak orang Eropa datang hingga zaman Orde Baru, menjelang akhir sekitar pertengahan masa Orde Baru. Ini ditulis oleh Ibu Susan Blackburn. Kenapa ini sangat lengkap? Karena ini mencakup 400 tahun ya. Dan Pak Iskandar Nugraha sempat nulis juga testimoni soal buku ini, bahwa buku ini merupakan salah satu yang paling lengkap setelah studi Batavia-nya F. de Haan gitu. Jadi kebayang ya betapa lengkapnya isi buku ini. Udah buku babon ya kalau misalnya mau cari tahu sejarah Jakarta. Dan yang menarik dari sejarah Jakarta 400 tahun adalah cara penulisannya yang kayak apa ya, kayak ya lebih apa sih ya, isi dan sampulnya juga style tulisannya dalam isinya itu juga lebih kayak novel gitu ya. Dan Bu Susan tuh kayak lagi ngobrol gini aja gitu, dulu tuh orang Jakarta begini gitu. Nah ini sekarang kita lihat ini kenapa nih ini dibikin kaos tahun berapa dan kenapa? Ini barengan si Soekarno ya? Tahun berapa ini? Soekarno ini kayaknya tahun berapa nih? 2009. Iya, berarti ya barengan ini 2009. Ini BTW kaosnya ini dari arsip arsip lama ya. Jadi ini udah berapa puluh tahun, 2009. Buku fisiknya ada nggak ya? 2009. Buku fisiknya Jakarta 400 di situ ada nggak? Nah. Oh di sini nih. Nah. Ini Jakarta 400. Nih.
Iya nih. Oh ini enak apa? Si editornya juga komunikatif karena sering begadang bareng. Si 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 Ade kalau nggak salah deh. Retna Karunia nih. Ya. Iya tuh kan. Retna. Jadilah sebenarnya kalau kalau kita kerjanya happy segala macem ya jadinya oke sih. Kenapa tadi itunya? Itu tadi fontnya inspirasinya dari mana? Ah, Karena bikin sendiri ini kan. iya kan emang jadi proses pembuatan lettering ini kan ngelewatin berapa kali ando berapa kali berapa kali ini sebenarnya karena lebih ke proporsi proporsi ketika di buku dan di atas image ya. Iya. Ini proporsinya sebenarnya tadinya sih 400 tahunnya cuma jadi sub judul ya. Iya. Cuma nggak tahu si redaksi mintanya 400-nya tuh dibesarin. Tapi justru malah itu sih. Iya, jadi tadinya nggak gini sebenarnya. Umum lah cuma sejarah 400 tahun gitu. Terus kata si pas rapat redaksi ya, ini 400 dibesarin, ketika dibesarin jadinya beda ya. Jadi lebih unik sih. Itu kalau bisa dicari tahu perkembangannya menarik sih, itu bisa dijadiin pameran. Jakarta yang sebelum sekarang yang tadinya 400-nya masih kecil terus transformasi ke sini itu menarik sih. Iya, cuma lagi-lagi ini kan kendalanya di image ya. Gue nggak tahu image-nya dari mana. Ini image aslinya kan udah ngeblur. Ketika di kaos, nah itu nimbulin ini lagi tuh, masalah lagi tuh. Ini kenapa kok mukanya orangnya pada kabur apa gimana? Emang image aslinya ini juga kalau diperbesar kita print juga emang ngeblur. Nah ini kendalanya, kendala cetaknya. Ya mungkin kalau untuk ini ide untuk bikin kaos nih gimana nih? Idenya tuh waktu itu emang Kobam nggak punya merchandise ya, dan emang gue hobinya di cetak grafis ya, maksudnya untuk sablon. Ini kalau di sablon seru nih, ya udah cobain. Yang satu dibikin di vendor teman, ini juga dibikin vendor teman. Cuma ya untuk di kaos ini yang katanya sih hasilnya ngeblur ya. Nah dari hasil ngeblur itu pas rapat gue emang sumber fotonya nggak tajam kan. Ya. Itu yang bikin gue penasaran sama sablon. Nah awal mulanya itu kayaknya mesti dikulik nih. Ya. Dan gue mutusin untuk nyobain nyetak kayak gini sampai sekarang tuh. Makanya gue cabut dari Kobam, buka sablonan. Masa kayak gini doang vendor nggak bisa sih? Vendornya temen gue, cuman kan yang disalahin gue pas rapat kan. Ini kok begini semua. Ternyata udah ketemu semuanya, udah aman. Berapa tahun tuh ketemu si Rijal lagi mau nyetak sampul Mustika Rasa. Oh ya udah, semuanya udah siap, udah ini gua coba deh. Sebenarnya apa sih yang paling sulit dalam mempelajari teknik sablon? Apa sih yang jadi tantangan waktu itu dari nyetak Jakarta 400 terus nggak puas, terus akhirnya mulai menggeluti sablon tuh apa sih yang susah? Pengolahan image-nya ya, ternyata ngolah image untuk buku tuh nggak, maksudnya belum ada apa-apanya. Kalau untuk sablon ternyata lebih ini lagi kan pisahan warnanya harus dipisah. Misalkan kalau memang hijau, mungkin kalau waktu itu karena vendor menghemat warna ya, ini hanya jadi 5 warna apa 6 warna ya. Kalau sekarang sih kemungkinan bisa 10 warna lebih kalau mau perfectnya ya. 10 warna lebih, dan itu emang targetnya lagi-lagi emang bukan untuk kita jual yang apa ya, bukan buat receh, emang buat barang-barang koleksi harusnya. Iya, dan semakin banyak warnanya apakah cost-nya juga meningkat banget? Iya sih, karena filmnya kan satu screen aja sekarang ngitungnya per warna, berarti per screen. Per screen berarti ada film, ada kimianya. Nah itu
eh, lumayan mahal kalau sekarang ya. Kalau untuk pakai apa barang-barang yang lokal sih masih dapat, cuma gue pakainya import. Intinya sekarang kalau misalnya ada kaos sablon beneran sablon yang beneran pakai screen itu dan warnanya banyak, itu udah pasti mahal ya. Udah pasti mahal. Nah, itu sekarang berarti apakah dunia persablonan itu masih eksis atau semakin kesini semakin dikit, Mas? Masih ada sih, cuma lebih ke ya kalau sekarang ya lebih ke seleksi alam sih. Lu mau main yang murah-murah sekalian atau mau yang bagus-bagus sekalian, nah kayak gitu pilihannya di sablon manual ya, karena kan ada digital sekarang. Orang kalau yang digital warna jadi ini jadi masalah nggak kalau yang digital? Nggak masalah warna, cuma paling di ketajaman sama solid itu agak kurang kalau menurut gue ya. Gue lebih puas di manual. Ini nih, boleh diceritain dong soal Mustika Rasa nih. Gimana nih bisa sampai ini, kalau dilihat aslinya ya smooth ya, terus warnanya apa ya, tajam dia, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang apa gitu, dan ini tahan lama banget ya. No blur ya, karena emang nih nyetaknya dia nyerap ya, menyerap di bahan ya. Dari prosesnya, dari sampul buku pasti beda kan? Karena beda. Sampul buku udah jadi sampul, buku ya. Nah, dipindah ke sini itu gimana? Berarti ulang lagi tuh dari awal. Ngulang lagi dari awal, kayak warna aja nih, contoh kita punya warna putih ya. Ini kalau dipecah screennya kemarin tuh ada 8 screen. Kalau kita lihat cuman kuning, merah, hijau, coklat, hitam, 5 screen. Ya, dan yang nggak ngerti pun takutnya mikir gampang kayak cetak digital itu kan. Cuma 5 warna ini sih. Cuma prakteknya 8-9 screen sih. Kayak misalkan putih yang di sini itu nggak bisa dibarengin sama putih yang ini. Jadi putihnya 2 kali, terus kuning yang di atas tuh ketika kuning ini nih kayaknya. Kuning yang ini tuh ininya 2 kali cetak. Jadi pertama base, terus kedua coklat, baru kuningnya yang atas doang. Makanya dia ada efeknya. Kalau di kamera kalau di kita nggak kelihatan. Pokoknya di sini lihat ada nih kok kayak ada warna nanggung ya. Nah itu dicetak. Kalau nggak ada yang ini, hasilnya beda sih. Beda. Ini karena di buku aslinya kan begini, kalau jadi kelihatan. Ngejar detailnya. Iya, jadi kelihatan timbul gitu kan. Nah, gimana nih Mas? Sama ini ini kan kaosnya beda-beda ya. Jadi setiap kaos tuh kita hasilnya juga beda-beda karena penanganannya beda. Ada yang 3 kali tiban baru dapat hasilnya, terus ada yang sekali udah bagus. Karena kaosnya kan jualnya beda-beda ya di ini ya. Agak sempat kewalahan juga sih. Cuma seru karena hasilnya tuh nggak sama setiap produksinya. Jadi kualitasnya tuh sebenarnya dari tintanya sama hasil finishingnya tuh kayak misalnya kan masih ada bercak-bercaknya tuh. Sebenarnya itu yang dikejar, kayak ini nih nggak solid. Nah, iya maksudnya emang sengaja dibikin nggak solid supaya nandain ini bukan produk digital. Kayak gitu. Nah, kaos yang dipakai itu kan beda-beda semua ya. Jadi materialnya berapa ratus ya itu ya totalnya ya? 250 ya? 250 itu semuanya yang lolos sortir 250. Sisanya? Sisanya? 200 berapa? Tahu berapa? Yang nggak lolos sortir juga banyak kan? Nah itu. Nah ini kan karena satu-satu ya, jadi satu nomor, satu kaos satu nomor, dan jadi ini bukan barang yang mass produce ya. Jadi kalian kalau beli satu, ini ya bahan kaosnya beda, di sablonnya juga satu-satu, dan hasil sablonnya pun beda dari kaos yang satu ke kaos yang lain. Water base ini pakai tintanya, jadi kalau dipakai juga nggak gerah, makanya tadi bilang lembut ya, karena emang ini
Kita pengennya tintanya nyatu ke bahan, bukan di atas bahan ya. Iya, kalau ini kan Ini masih di atas, agak setengah nyerap sih. Iya. Nah, itu udah lembut sih ini kalau ini. Udah masih. Tapi masih pakai tinta. Kalau ini udah lain. Ya, kalau ini tinta yang sekarang yang udah apa ya, eco friendly lah. Makanya pakainya nggak pakai plastisol, pakainya water base. Tinta water base itu biasa dipakai juga nggak sama print digital print? Iya, sama itu water base. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat kaos Mustika Rasa, bukan cuma kaos juga, kita ada hoodie kemarin. Nah, di belakang ini ada detailnya ya. Ini ada quote dari Soekarno, kemerdekaan dimulai dari lidah, yang cocok banget sama buku Mustika Rasa. Ada juga hoodie di depannya, ini di depan, terus gambarnya di belakang. Ini sih yang penting nih. Apa? Nah, ini nomornya satu bener-bener disablon satu-satu ya. Kayak misalkan 60 per 250, ini bener-bener ada screennya. Bukan awalnya hurufnya satu-satu, karena ini akhirnya ya udah. Berarti ada 10 screen ya? Enggak dong. Pokoknya ada 250 nomor di screen. Oh gitu. Berarti 250 nomor bukan satu-satu ini ya? Awalnya 1 sampai 9, cuma kok nggak rata ya, bagaimana? Bagusan 3 digit. Oh gitu. Tapi kalau ininya 25 tahun Cobham, ya ini kita sebenarnya luncurinnya untuk 25 tahun Cobham. Tapi yang beda adalah kemarin kita baru ngeluncurin marketplace apa tuh namanya? Souvenir sejarah. Oh, udah ada? Udah ada di marketplace. Apa namanya? Souvenir sejarah. Souvenir sejarah atau souvenir Cobham? Souvenir sejarah itu ada kaos, terus ada hoodie-nya, terus ada tas, terus ada topi. Apa lagi ya? Ya pokoknya pernak-pernik yang merchandise Cobham lah intinya. Berarti bisa luas loh ya? Iya, itu kalau misalnya mau kalian emang pecinta buku Cobham, di situ ada sampul-sampul buku Cobham. Berarti kancil tuh bisa ditaruh di situ. Kancil beca-beca yang di bawah tuh. Bisa dijual di situ juga dong. Ya, itu udah tidak fungsional, itu untuk barang koleksi gitu. Nah, balik lagi nih ke ini nih. Kan itu udah sablon ya. Sekarang masih di sablon atau ada kegiatan lain? Sablon ya karena seneng ya aktivitas cetak grafis ya. Sablon salah satunya ya. Nah, kan dulu pertama kan dia Mas Anto ini jadi ilustrator kan di majalah itu kan. Yeah. Itu artinya nge-layout juga atau cuma bikin ilustrasi? Awalnya kan ilustrator magang ya. Ilustrator magang yang senengnya bikin zin. Emang lolosnya gara-gara zin itu. Zin stensil atau? Ya, zin fotokopian. Oh. Itu berapa edisi waktu itu ya? 5 edisi ya, waktu itu masih 5 edisi. Terus dijualnya gimana? Nggak dijual. Kita bagi-bagiin di sekolah. Gitu. Atau di tongkrongan? Kalau ada yang mau beli, cuma kalau ada yang mau kopi karena kan nggak pakai copyright ya. Justru karena terkenalnya gara-gara di kopi, teman-teman ngopi lagi, terus akhirnya ketika ngeluarin kaosnya 20 tahun kemudian banyak yang mau. Iya. Ya udah tinggal ya udahlah. Ternyata nih efeknya kayak bikin poster juga bagi-bagi. Sampai waktu itu pernah bagi-bagi poster di Bentara Budaya tuh. Poster apa? Poster sablon. Poster sablon sekarang berarti akhir-akhir ini. 2010-an. Oh iya. Berarti udah di Cobham ya? Kan 2010. udah di Cobham waktu itu. Iya udah. Setelah dari Forum Keadilan berarti masuk Cobham. Iya. Jadi dulu masuk yang di majalah itu kan karena ngerjain tugas di kantor tuh, ketahuan si ini akhirnya direkrut jadi staff. Lu jadi staff aja deh, tuh bisa. Terus dari situ bikin kalau nggak salah cover Ba'asir, bikin ilustrasinya tahun 2002 apa 2001 gitu. Majalahnya keluar, ketemu si Rijalnya itu 2005. Ketemunya di mana tuh? Siapa ya? Si Edi dulu ya. Edi Sudarjat ya kalau nggak salah ya. Edi Sudarjat ngasih unjuk cover gua ke si Rijal. Nah ini nih. Waktu itu udah di sini Jakarta. Masih Jakarta.
karena dari SMA di sini kan. Iya. Waktu itu lulus berapa tahun ya? Pokoknya 2005 itu si Rijal minta gambar gue dipakai untuk buku Basir. Yang Basirnya masih di penjara. Nah itu tuh nggak tahu deh tuh, terus dari situ mulai ini bikin cover lagi deh. Bikin lagi. Karena sering nginep, ya udah. Freelance pun nginep di kantor. Terus sampai udah kayak full time aja ya? Udah kayak full time. Ya cuma karena emang karena jauh dari Jakarta Selatan, lagi dari daerah Ciledug lah, Kebayoran Lama ke sini ngangkot. Itu lumayan tuh. Pokoknya kayak petualang lah kalau ke sini. Cuman masih adem ya, nggak segerah sekarang. Terus tapi tahun 2009 itu Margonda udah rame? Udah rame. 2009 itu udah in-house. Nah itu agak apa ya? Ya lebih sering tinggal di kantor malah. Ketika udah in-house lebih leluasa dan lebih banyak gemesnya nih, kan gue bikinin apa. Jadi lebih liar sih. Kalau untuk Cobham ya. Terus sampai sekarang ya udah, ternyata lebih asik siang cetak, malam gambar, kayak gitu. Cuma terakhir Cobham juga masih pesan cover juga kok akhir-akhir ini ya, masih ini setelah berapa tahun gitu. Ya, tapi sekarang untuk bikin cover buku udah ada timnya. Iya. Itu gimana tuh menemukan tim itu, yang apakah itu anak-anak yang baru lulus? Seleksi alam. Seleksi alam yang bener-bener suka sama aktivitas yang gue jalanin tuh, cetak, gambar, terus mau mural, mau apa. Terus gue ada satu grup gitu misalnya, ini ada mural, ayo. Jadi anak-anaknya ayo aja tuh. Ini ada order ini nih, ayo. Ya udah, kayak pasungan bayangan gitu. Ya kelompok-kelompok siluman gitu lah. Ya. Dan itu bisa yang gambar ada berapa orang tuh nggak tahu ya berapa ya. Maksudnya? Kalau misalnya ada mural gitu, terus segerombolan ikut gitu. Enggak, paling mural 3 orang, 4 orang lah. Ya. Selebihnya lebih manfaatin teman-teman ojek online. Oh, mereka bisa lah, bisa dipekerjakan. Ya kayak ngaduk apa, kita perlu material apa, suruh nongkrongin aja ke tempat proyek, misalnya lu mural nih di sini. Dan mural itu rata-rata mintanya cepet kan, misalkan sehari 2 hari. Nah itu tenaga ahlinya 3, selebihnya tenaga tukang lah. Ya anak-anak yang nongkrong di warkop itu gua ajak. Jadi medianya itu bisa, kalau Mas Anto bisa bebas aja ya? Bebas aja, di buku bisa, di Tembok bisa. Cuma dulu kan mural tahun berapa ya? Tahun 2021 itu dia pernah ini ada aturan itu ya? Iya, kalau misalnya bikin mural, terus muralnya terlalu, itu agak bingung juga sih, itu kurang jelas aturannya. Vandal ya? Iya, itu dianggap vandal. Itu ngaruh nggak tuh kalau waktu itu sempat dihapus nggak? Enggak sih, karena kita kan berdasarkan pesanan. Oh gitu. Pesanan. Jadi misalkan di kafe mana atau di studionya siapa, kayak gitu sih. Cuma mural sih agak jarang. Yang lebih sering tuh live printing. Jadi misalkan ada acara apa gitu, launching apa, waktu itu lebih sering di Bentara Budaya, di tempat-tempat live printing. Sablon. Oh, live gitu? Iya, jadi misalkan ada acara si band ini manggung, nah gue bikin merchandise langsung, jadi hanya dicetak di hari itu. Oh, itu emang bisa jadi dalam waktu itu juga? Bisa, jadi kita kan udah kerja sama IO-nya, sama bandnya, jadi royalti untuk bandnya berapa, atau nanti buat launching, kalau misalkan buku apa mau dicetak langsung bisa. Jadi lebih, nih besok udah nggak ada lagi produknya, cuman di hari itu dicetak hari itu. Nah itu lebih lebih terbatas ya. Ya, sebelum lanjut, di situ ada pertanyaan nggak ya? Ya, Mas Eka tadi katanya mau nanya nih. Nah,
seniman juga nih. Paling pertanyaannya ini sih, pas membuat desain cover itu awalnya brainstormingnya itu ngasih opsi ke Bapak Rizal, kasih opsi dulu atau kita langsung bikin terus tunjukin gitu kalau biasanya gitu? Nggak ngasih opsi, nggak pernah ngasih opsi. Satu itu ya. Satu itu dimatengin. Kalau opsi itu lebih ke kayak apa ya, agensi minta opsi itu. Cuma tetap gua arahin satu. Ya udah maunya gimana, kita matengin, dikerucutin, jadi nggak milih-milih, itu malah boros waktu. Tapi pernah nggak sama Bapak disuruh ngerombak gitu suatu saat misalnya? Pernah ya, karena biasanya itu fakta sejarahnya baru dapat update gitu, misalkan oh ternyata ini bukan di sini, settingnya ganti, kayak misalkan backgroundnya ini backgroundnya di Jepang bukan di sini. Kayak apa ya, banyak kok, tapi lebih sering isi. Kalau cover jarang, kalau cover kan rentang waktunya lama, nggak dadakan. Itu aja. Ya gitu aja paling. Nah, itu sampai sekarang kan artinya lebih sering bikin sablon ya? Bikin sablon kan? Nah, itu apakah proses kreatifnya itu sama dalam bikin cover atau lebih enak ini? Ini bilang harus riset sejarah yang bikin kapal lah ini. Kalau sekarang. Kalau ini kan lebih banyak restorasi ya, isinya pun hancur banget tuh. Jadi ada ratusan kayaknya gambarnya di dalam ya. Sampai ketupat, cara bikin kulit ketupat tuh nah itu restorasi sama sampul ya udah, cuman di direct ya. Kalau misalkan kayak bikin kaos sendiri, gue lebih seneng sekarang terakhir tuh lebih gambar sendiri, cetak kaos sendiri, jual sendiri kayak gitu. Nah itu lebih luas kan, lu mau ngapain nggak ada yang ngatur, nggak ada yang direct. Itu justru dibilang lebih asik iya, tapi lebih tersesat sih. Tersesat nggak tahu nih gimana ya nah makanya gue harus harus ada tempat yang kayak komunitas, apa kita cerita yang mesti satu ini ya, satu frekuensi ya. Nah, tadi kan di profilnya disebutin ya yang tadi Senin Grafis itu. Itu kegiatan yang inisiasi siapa, terus katanya tadi boleh buat umum ya, itu syaratnya untuk join tuh gimana? Kalau join langsung datang aja, registrasi di tempat. Terus inisiasi kayaknya sih Galnas, cuman ada Mas Eko Saputro tuh yang dia yang punya ide untuk bikin kelas itu kalau nggak salah. Awalnya itu Februari kemarin. Jadi emang ngumpulin bener-bener printmaker tuh pencetak ya, kalau sih pegiat seni cetak grafis. Jadi bukan pegiat seni desain grafis ya, kadang-kadang suka ketuker tuh. Oh, beda kah? Beda. Kalau desain grafis? Desain grafis sama seni grafis tuh beda. Makanya sekarang teman-teman sosialisasinya seni cetak grafis, ada cetaknya. Boleh diceritain nggak tuh bedanya apa? Kalau cetak grafis kan kita lebih ke menjiplak ya. Langsung kita gambar langsung di materialnya, bukan di kertas ya. Materialnya langsung kita jadiin platnya, langsung dicetak, mau berapa warna ya udah. Termasuk poster. Poster itu kan hasilnya, medianya. Kalau platnya bisa jadi dari cukil, bisa dari plat besi, cetak dalam, cetak tinggi. Itu cetak saring. Kalau desain grafis itu yang desain grafis ini yang kita sering temuin makanya banyak yang salah jurusan. Pengen ambil desain grafis terus kok jadi cetak grafis. Kalau desain grafis itu yang komputer? Iya. Nah, lebih ke visual ya. Nah, kalau cetak grafis ini kan menciptakan. Artinya udah termasuknya tradisional ya, peralatannya segala macam. Nah, di sini tuh masih banyak kan jurusan yang emang fokusnya di cetak grafis ini? Ada di ISI tuh masih ada ISI ya, jurusan cetak grafis masih ada di ITB ada.
Nah itu kira-kira karena sekarang itu kan orang kalau misalnya kita lihat ya sekarang semua produk owner atau apa gitu ya masarin produknya maunya cepet kan, maunya cepet dan suka pakai banyak warna segala macam praktis gitu kan, artinya lebih pakai desain grafis. Nah untuk cetak grafis ini untuk kedepannya menurut Mas Anto nih perkembangannya bakal gimana? Lebih unik ya. Di tengah digital yang semakin sempurna, cuma kita nggak butuh sempurnanya kan, kita butuh estetiknya. Kayak contoh ada sampul yang sengaja gue minta pakai cukil kayu, itu PKI apa ya? Yang ini kan yang hitam. Itu senimannya Rangga Lawe. Gimana ya bunyi? Nah itu tuh ada tadi, itu baru inget tuh. Bukan ya, Iya itu. Yang intinya sampulnya itu hitam terus tengahnya ada gambar ini batu arit yang warna merah, ya kan? Itu harusnya platnya di bingkai. Cuma platnya nggak tahu di Cobham sekarang di mana. Platnya dulu dikasih ke kita. Itu satu-satunya kayak Congil. Satu-satunya, cuma itu doang. Cetakan keberapa gitu. Jadi kalau cetak grafis tuh kita nyetak 1 sampai 10 misalkan. Yang terbaik yang dipilih. Cuma yang lebih mahal yang nomor 1, cetakan pertama. Biasanya yang dicari kolektor itu. Harusnya sih bisa buat di akun Tokped yang sejarah tuh apa? Souvenir sejarah. Nah, itu buat kolektor tuh boleh tuh. Iya. Nah, tadi pertanyaannya sampai lupa tadi asik ngomongin ini. Oh iya tadi itu kedepannya unik kan? Tadi yang dicari bukan sempurnanya, tapi estetik ya. Iya. Terus juga sebenarnya kalau misalnya kita nggak ngomongin sampul buku ya, ngomongin poster gitu kan, yang dicari itu kan sebenarnya lebih ke pesannya kan. Pesan. Jadi asal gambarnya serupa, warna beda-beda, tulisannya yang menyala gitu kan. Nah itu yang lebih tepat sasaran sebenarnya. Esensinya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita datang ke kelas Senin grafis itu baru pertama join itu bakal ada yang ngajarin kah atau gimana? Ada. Jadi tuh di Senin grafis itu kita kayak kuliah sebenarnya. Karena yang ngajarin juga emang ya dosen-dosen lulusan sesuai jurusannya ya. Itu ada kurikulumnya. Jadi awalnya cetak tinggi, terus kemarin cetak dalam, habis cetak dalam mungkin nanti cetak saring atau teknik, semua cetak setiap bulannya tuh beda-beda ininya. Kalau untuk basic mungkin akan disuruh nyukil dulu awal-awal. Udah ada desainnya atau nyukil? Kita ngedesain sendiri, dikasih plat nanti, terus kita cobain cetak ada mesin roll press-nya, cobain cetak di situ. Cuma ketika daftar harus caranya cuma follow doang sih, karena emang masih baru ya. Sebelumnya sebelum Senin grafis juga ada Kamis sketsa. Nah ini kan di Jakarta ya. Kalau di kota-kota lain masih jalan nggak tuh yang gitu? Masih jalan dong. Di Jogja paling kenceng sih. Paling kenceng. Iya. Terus yang asik sih karena balik lagi sih kayak di Cobham ini kan kita dari pilihan buku kita udah independen ya. Dan dalam hal ini juga Mas Anto juga melakukan hal yang sama sih, kayak maksudnya di tengah desain grafis segala macam yang cepet terus harus sempurna, tadi yang dibilang sempurna itu masih menghargai cara-cara yang dari dulu udah ada sebenarnya, manual dan yang didapat pun hasilnya lebih otentik. Iya. Itu sih. Dari software aja gue nyobain untuk ngejar feel manualnya, mau dari iPad device ya, mau dari komputer, iPad, mau dari software Procreate, terus software digital painting, tetap nggak dapet feel. Kalau menurut gue ya masih berasa ini bikin nih di sini masih kelihatan kayak dulu ada satu pelukis yang ngejiplak. Gue tahu itu softwarenya apa, cuma gue nggak mau ikut komen karena gue tahu nih bikin di software ini karena software ini gampang ngejiplak. Nah, waktu dulu pernah ada copyright kartunis ngejiplak karya kartunis luar dan dia pakai software itu. Nah, itu emang paling otentik kalau menurut gue.
Cuma kenapa gua nggak mau sosialisasikan, karena apa ya, ya nantinya banyak yang kayak gitu. Mendingan lo otentik, punya asli, punya beneran di fisik, atau apa minimal sketsa lah, sketsa dulu, manual scan, baru coloring atau paintingnya di paling paling minim itu. Karena untuk digital itu, untuk ngedapetin spontannya gua nggak, feelnya kayak ngarsir ya gimana, kayak kurang dapet lah, karena semakin di zoom yang dimanjakan ngezoom itu ya itulah kira-kira. Pendapat Mas Anto soal AI? Soal AI tergantung ya, misalkan kalau kita kerjanya di bidang hanya di digital ya terancam. Misalkan gue ilustrator nih, cuma kerjanya gue cuma emang uploadin jual gambar di platform digital, ya abis. Ya makanya manual itu yang nyelamatin kita. Orang jual lukisan kan nggak ada yang langsung satu full bagiannya, kalau mau lihat datang langsung ke galerinya atau studionya kan. Nah kalau AI untuk buat industri kebantu, tergantung kitanya. Misalkan kita sebagai ilustrator cuma di perusahaan, tekanan tanggung jawabnya tinggi, ya pakai AI ya nggak apa-apa. Cuma di sisi lain dari kalau kreator yang bener-bener bergantung di digital ya terancam. Tergantung dari mana dua sisi. Kalau kita untuk industri itu cepet banget. Tapi kan banyak ilustrator yang jadi jualan ya. Ya kontra, ya dibilang kontra, ya karena hasilnya kan kelihatan banget kan. Hasilnya gue nggak puas, kecuali bener-bener hasilnya kayak wah ini udah mirip aslinya nih, masih bisa kedetek ke AI. Cuma kan sekarang ada platform yang bisa mengacaukan generate AI tersebut. Yang kita kalau kita upload gambar ke satu website, nanti sama dia direkayasa supaya AI nggak ngedetek udah ada kok itu. Cuma tinggal kita tunggu aja, mungkin uploadnya masih ribet. Nah itu bakalan ya mungkin aman, cuma nggak tahu AI akan lebih canggih lagi. Ya menyikapinya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita benar-benar mau ngelawan AI, ya udah manual aja. AI kan yang terancam ya seniman digital. Kalau gue digital pakai, manual juga pakai, jadi nggak ngerasa terancam banget. Dan semua karya gue biasanya, kalau karya pribadi itu nggak ada copyrightnya. Dari dulu kan emang teman-teman copy malah gue pernah poster tuh dibajak di Shopee. Terus akhirnya gue keluarin harga bajakan, cuman kualitasnya lebih tinggi, ya abis. Udah orang lebih milih ini ori, harganya murah. Cuma ya teman-teman ilustrator yang ngingetin, kan lu bisa lebih harga yang sama kayak kita. Yang banyak negor gitu. Cuma maksud gue tuh, gue ngasih harga murah tuh pengen ngehajar nih pembajak ini, lu apa ngebajak, cuman harganya waktu itu harga 75.000 lumayan. Jadi gue keluarin 65.000. Udah clear, aman. Walaupun ada cara terakhir, gue nge-share filenya gue upload. Ini yang mau nyetak kaos silakan download aja. Nah itu kan orang nggak perlu beli kaos yang di Shopee lagi tuh, dia cetak sendiri. Udah kayak gitu caranya. Semakin banyak lu menggenggam itu ya makin berat kan. Ketika dilepasin justru itu promosi gratisan kalau menurut gue. Akhirnya banyak yang nyari ori, nih keluar lagi nggak kaosnya, kayak gitu. Ya beda tipis sama buku lah ya. Iya. Emangnya nggak sayang mas, udah bikin susah-susah gitu, terus ada yang jual murah terus malah jadi digratisin sekali? Karena tujuannya, pesannya kan. Kayak contohnya apa sih yang sering dibikin gitu? ya poster dulu pernah bikin poster nyindir anak pang ya, sebenarnya bukan nyindir sih.
Kayak misalkan pernah tahu poster persenjatai diri dengan membaca nggak? Nah itu kalau kalau browsing itu dulu bikin gambar itu karena gua ngelihat teman-teman itu pengen jadi pembangkang, cuman dia nggak punya wawasan yang cukup gitu loh. Ya abis lah lu mesti pinter dulu, bukan nggak harus pinter, lu mesti tahu kuasain dulu kan informasi semuanya ya kalau mau ngebangkang apa gimana. Nah itu baru lu main. Nah itu poster itu yang laku sampai sekarang. Oh, gitu. Nah. Terus jadi emang posternya akhirnya pesannya orang pada dapet gitu. Iya dapat dan nggak ada yang ngebantah. Alhamdulillah ya. Gue juga ngeri ya karena gambar anak pang baca buku, cowok cewek, terus atasnya persenjatai diri dengan baca bawahnya kayak gitu. Gue pikir akan ada yang reaksi, ternyata enggak. Ya karena ya udah, ya nggak bisa kata teman-teman itu nggak bisa bantah, bener udah. Ya kayak gitu, lebih banyak poster-poster yang senada lah kalau bikin. Kalau sekarang yang untuk karya itu kan dulunya anonimus ya, maksudnya gue nggak mau, lebih nyaman nggak apa ya, Apa dulu nggak punya nama inisial? emang nggak mau muncul, emang nggak mau ngapain sih gue terkenal buat apaan, gue nggak perlu, gue cuman pengen akhirnya yang terkenal karyanya. Sampai satu momen gue ke Bandung, poster gue ketinggalan berapa tahun yang lalu waktu Zinfest tahun 2013 apa 2016 gue kesana, ini ada poster gue nih. Nah terus yang punya rumah ini gue nggak tahu sampai sekarang nih gambar siapa nih. Gue duduk di tangga kan, karena tamu gue diem aja. Nah teman gue yang tahu nggak baru tuh, nah ini orangnya lah, ini bertahun-tahun bule-bule nanya ini karya siapa. Jadi emang dulu gue bikin karya gridlock itu gambar prediksi kemacetan yang nggak bergerak, nggak berujung. Jadi karya poster yang gue muat di Zin. Nah itu yang lebih ke keresahan gue ngelihat jalanan kok gini-gini amat ya, maksudnya kapan nggak kelar-kelar gitu ya, galian lah ya, mobil nambah lah. Nah kalau itu ada perdebatan dari apa waktu itu, leasing atau dari dealer ya kalau nggak salah, pas lagi posting ya gitulah. Ya banyak sih kayak edukasi untuk semua juga, poster itu juga lumayan. Kalau kita hitung duitnya lumayan ya, karena gue produksi udah hampir sekali produksi 150-300, posternya produksi 500-an, mungkin 500 lebih lah. Kalau 500. Kalau gue mau komersil dari dulu sih gue kayaknya nggak di Koban. Miliarder kan. Kan sekarang orang ribut-ribut banyak soal royalti ya. Ini sebenarnya lain sih. Nah terus juga ada juga yang kalau misalnya ini kan tadi bilang anonim ya. Terus lebih ke karya itu lebih berbicara banyak daripada orangnya. Nah apa tanggapan Mas Anto dengan sebenarnya banyak juga orang yang meraih popularitasnya dari namanya gitu. Itu gimana? Jadi gue lebih suka di belakang layar daripada harus muncul. Nah gue ini loh, nih kayak gini. Nah karena gue nggak nyaman di situnya. Cuman tadi pertanyaan apa gimana? Iya, karena apa ya? Aku nggak tahu ya, apa sampai sekarang orang masih punya pemikiran kayak gini. Oh iya, ada aja sih. Kalau di luar kan ada Banksy itu yang tetap protes terhadap apapun. Dia bikin mural di jalan, cuman sampai sekarang nggak tahu siapa. Ya, cuma kan beda kasusnya sama gue kan emang nggak mau muncul, dan ada yang melabelkan gue seniman anonimus, tapi mereka juga yang nyeritain. Dia yang labelin lu seniman anonimus, lu nggak dikenal kalau. Tapi dia yang nyeritain, oh yang bikin tuh si ini kayak gitu. Jadi gue juga nggak pernah labelin apa-apa sih, cuma nyaman aja kalau di balik layar bikin karya. Terus orang nanya-nanya ketika pameran, banyak juga yang nawarin pameran. Gue tinggal transfer filenya aja, mereka yang print, pameran di Jogja. Lu kemarin abis pameran di Jogja ya, di mana ya?
Nah itu gue nggak tahu. Jadi banyak pameran di daerah yang pakai gambar-gambar gambar-gambar yang benar-benar gue sebar, mereka print. Itu banyak tuh. Nah, jadi yang memang tahu ya memang yang udah tahu-tahu aja sih, menyebar dari mulut. Ya terakhir Pak kali ya, pesannya Mas Anto buat seniman-seniman baru nih yang lagi mulai berkarya gimana nih? Biar konsisten. Apakah konsisten itu penting? Apa bolehlah istirahat gitu, terus gambarnya kalau mau misalnya atau Ya penting sih, konsisten sih penting. Cuman kan ngejaga konsistensi itu butuh selingan kalau gue sih. Makanya gue sekarang punya habit tuh kalau malam gambar, kalau siang cetak. Itu maksudnya jadi kita punya kalau punya dua bagus ya, maksudnya kalau lebih ya terserah kalau bisa manage-nya. Ketika gue nggak dapat pemasukan dari gambar, bisa dapat dari cetak kayak gitu, saling ngisi aja. Cuma ya kalau buat fokus satu, misalkan gambar aja, iya lebih banyak nge-share aja. Kalau gue kan nge-share-nya bebas ya, nggak pakai copyright, itu lebih cepet. Kalau mungkin yang tetap. Dan itu berarti selama ngejual nggak pakai copyright itu berarti nggak dapat pemasukan kan dari yang. Enggak, emang pure, emang pengen nyampein pesannya aja. Lagi kembali ke soal Bung Karno ya, kan cover buku yang dibikin Mas Anto kan ya banyak yang Bung Karno gitu. Ada nggak pengalaman Mas Anto gambar tokoh yang Mas Anto suka gambar itu tokoh siapa gitu? Atau Bung Karno itu selama ngerjain Bung Karno seneng gitu ada? Kalau gambar Bung Karno yang paling apa ya? Yang muda, Soekarno muda tuh. Yang paling ini kok dapet banget. Tadinya matte painting, akhirnya painting kan. Akhirnya digital painting situ. Yang paling berkesan itu. Cuma yang paling lebih dapet ininya sih Soeharto. Yang paling dapet getarannya ya apa? Itu Soeharto yang paling banyak. Kayak misalkan Soeharto muda, Soeharto yang backgroundnya lukisan tuh nggak tahu cover apa, lupa gue tuh. Ya pokoknya Soeharto sih yang paling banyak yang dapet, yang karena gue nggak tahu deh, dari dulu emang dari SD gue seneng gambar Soeharto dibanding gambar Soekarno. Jadi kalau untuk Soekarno karena emang banyak fotonya, terus Soeharto dikit bukunya kan di sini. Iya. Dari SD ya, gambar Soeharto. Iya. Anak SD kan biasa gambar gunung. Pas 2 SD gue udah gambar Soeharto dan guru gue komplain. Digambarin sama orang tuanya ya. Terus teman gue bilang, emang dia gambar sendiri bu. Udah? Oke, kalau gitu udah nggak ada yang mau dikasih pesan lagi nih? Atau ada? Pesannya apa ya? Ya menyikapi AI ya begitu. Ya bikin aja karya yang lebih otentik ya. Maksudnya jangan bergantung sama digital. Suatu saat ketika kita terputus sama internet, mau ngapain kan? Nah itu kita mesti ngebiasain itu. Kayak gue di rumah itu udah mode airplane mode handphone tuh. Ketika mau gambar apa udah, bukannya ngilang ya, maksudnya lebih nggak ngebiasain sama internet sih, karena suatu saat siapa tahu shutdown, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan sekarang orang udah bergantung ya, nah, nggak bisa keterputusan itu. Harus kalau menurut gue harus ada tetap habit alternatif selain untuk tergantung sama internet. Kalau aku sih pengen ngebalikin ini tadi ya, omongan yang terakhir ini ke quote Soekarno lagi sih. Soekarno itu kan dari dulu emang pengen orang Indonesia itu berdaulat ya, berdaulat merdeka dalam hal apapun, termasuk dalam menciptakan sesuatu ya, dalam menjadi produktif gitu kan. Jadi kita tadi bilang AI segala macam, internet itu kan segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri kita kan. Sedangkan kita sebenarnya punya mesinnya sendiri gitu yang bisa kita pakai. Nah, Soekarno punya quote begini. Seni itu hanyalah seni yang sebenarnya bila ia merupakan hasil ciptaan sendiri. Rakyat Indonesia sendirilah yang nanti akan menentukan gaya seninya. Nah, itu cocok banget sih untuk mengakhiri diskusi kita kali ini ya. Iya.
Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Nanti videonya akan tayang di YouTube setelah kita edit-edit ya. Sip, bye.